Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki program studi magister kenotariatan di Universitas Lampung kian mendekati kenyataan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia melakukan kunjungan fisik ke Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Jumat 27 Februari 2026. Visitasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo SHMH, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kesiapan Fakultas Hukum Unila dalam membuka program studi magister kenotariatan yang sempat dimoratorium sejak tahun 2019. Dalam visitasi ini juga dilakukan dialog antara Sivitas Akademika Unila, khususnya Fakultas Hukum dengan Ditjen AHU Kemenhub RI, guna menerima masukan dan saran terkait rencana pembukaan prodi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Unila. Diskusi diawali dengan rangkaian pembukaan, sambutan hingga penyerahan cenderamata. Dalam keterangannya, Direktur Jenderal AHU menyebut kebutuhan tenaga notaris di Lampung saat ini terus meningkat. Sebelum kita memulai sambutan ini, izinkan karena tadi khasnya Lampung harus baca di Banten, khasnya Ditjen AHU harus baca di Banten. Gajah tangguh ada di Sumatera, burung cantik adanya di Papua. Hari ini kita kembali berjumpa di tempat pendidikan hebat namanya Kampus Unila. Masih banyak nih, kayaknya sampai buka puasa ini. Ke Lampung naiknya pesawat Garuda, mampir makan durian dan bakso Haji Soni. Walau hari ini kita sedang berpuasa, tetap semangat beribadah dengan bekerja sepenuh hati. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Ibu Sohibul Bait, Bu Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Rumelia Apriani, DMSN Jendri, serta seluruh jajarannya, Rektor, Sekretaris Senat, baik di Universitas maupun di Fakultas, kemudian Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Elvani SHMS, beserta seluruh para pimpinan dekanat Fakultas Hukum, beserta staf pengajar, Pak Prodi, serta guru dan sebagainya. Kemudian juga kepada rekan dan kolega kami, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Lampung, Bapak Zul April SH, kemudian para sahabat-sahabat saya yang selalu mendampingi pimpinan tinggi Pratama dan Direktur Jenderal Administrasi Umum dan Data serta Direktur Badan Usaha, beserta juga didampingi oleh dulu Direktur Pidana itu sekarang Pak Kadil Hukum Lampung, Pak Taufikur Rahman, SHMSI beserta jajarannya, dan Pak Jagung yang pelayan untuk kebijakan beserta jajaran teman-teman staf, termasuk juga teman-teman dari BHP, Bapak-Ibu sekalian, Balai Harta Peninggalan. Kayaknya di Lampung banyak harta peninggalan. Kayaknya saya datang ke malam-malam ini. Jakarta yang membawahi wilayah Lampung dan sekitarnya ya. Nanti akan berkaitan juga dengan teman-teman. Kemudian juga para Sivitas Akademika Universitas Lampung dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini kita bisa dapat hadir dalam rangka pimpinan untuk meninjau kesiapan pembukaan prodi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan magister kenotariatan dapat dilaksanakan secara berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum dan juga praktik kenotariatan secara profesional. Sejak tahun 2024 yang lalu, Kementerian Hukum terus melakukan penataan layanan kenotariatan secara menyeluruh, mulai dari pemutahiran data notaris. Bapak Ibu sekalian, saat ini data yang sudah update di kami totalnya itu ada 23.000, tapi yang sudah meregistrasikan ulang kurang lebih sampai dengan saat ini ada 17.000-an. Artinya hanya ada beberapa ribu lagi. Nah, ini yang kita berharap nanti sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan ketahuan ini notaris masih ada, masih aktif, atau sudah meninggalkan kantornya, atau jangan-jangan sudah wafat dan lain sebagainya. Karena memang identitas kartu penduduknya tidak tercatat yang disebutkan sebagai seorang notaris, tidak dengan jabatan-jabatan lainnya. Kemarin kita sedang berkoordinasi dengan Dukcapil supaya mereka kalau bisa nanti di KTP-nya juga kalau memang aktif pekerjaan notaris. Jadi kalau yang bersangkutan kebetulan memang sudah pensiun atau sudah wafat, maka catatan itu ada di Dukcapil. Karena ketika orang meninggal biasanya laporan surat kematiannya sampai Dukcapil, dan Dukcapil nggak akan pernah hapus itu selamanya. Catat dan kemudian mirroring kita bisa tercatat. Karena begitu data itu terkonfirmasi, seketika itu juga akunnya harus kita tutup. Jangan sampai orang yang sudah wafat atau meninggal tapi akunnya masih lahir menghadap kepada saya di makam saya. Ini masih ada beberapa juga yang itu yang menimbulkan sengketa antara para pihak, Dirjen Agung, Menteri Hukum selalu menjadi pihak turut tergugat. Ini sedang kita tata dan rapikan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kita juga sekarang sedang melakukan penguatan sistem pengawasan kita berbasis teknologi informasi. Jadi teman-teman dari Majelis Pengawas Daerah, sekarang saya tidak tahu apakah di Lampung sudah lengkap semua, tetapi tetangga kita bahkan di Jawa Barat ya, yang paling banyak notarisnya 5.000 sekian. Itu MPD-nya saja Majelis Pengawas Daerahnya tingkat kabupaten kota belum seluruhnya terbentuk. Tentu karena keterbatasan bukan SDM-nya sudah banyak, tapi sarana prasarananya yang ada. Kita dengan teknologi coba nanti bersama Direktur Teknologi Informasi dan Direktur Perdata mendesain virtual office supaya mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dengan lancar dan berkolaborasi dengan Majelis Pengawas Wilayah yang nanti di dalamnya ex officio juga ada pakar kamil dari masing-masing komisi yang ada. Nah, ini salah satu kita untuk memberdayakan mekanisme pengawasan notaris bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, saat ini kami juga sedang mengembangkan standar layanan yang lebih akuntabel. Tadi dari 17.000 notaris yang mendaftar, rata-rata semua face recognition-nya sudah terdaftar tadi. Jadi tidak ada lagi yang mempunyai akun notaris dan melaksanakan nanti staffnya masuk. Nanti Pak Zul benar-benar Pak Zul yang nanti akan submit terakhir, walaupun dibantu oleh teman-teman staf karyawan ya. Jadi staf hanya mengunggah aktenya saja, begitu dikirim ke aku harus notifikasi dari akses wajah notarisnya. Bagaimana yang sudah Pak Zul misalkan, Pak saya sudah operasi plastik Pak di Korea. Tetap membaca Pak Zul, algoritma komputer kita, AI kita sudah insya Allah bisa membaca. Ibu-ibu juga yang sudah operasi segala macam, tarik benang sana sini. Saya bilang tenang aja Bu, nggak akan berubah, pasti tetap 80%, 90% wajahnya sama dengan foto KTP-nya ya, walaupun direkam 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian salah satu upaya kita ingin menghadirkan layanan kepada publik. Dan beberapa waktu yang lalu kami ketika bertemu dengan teman-teman Prodi UKM juga kita sampaikan bisa bikin pusat simulasi ya, simulator dari Direktorat Jenderal Agung dengan teman-teman Prodi supaya teman-teman para mahasiswa yang sedang studi kenotariatan bisa langsung mempraktikkan tidak hanya dia mahir dalam membuat akte notaris,
tapi juga sistem administrasi badan usaha atau badan hukum yang selama ini banyak digunakan oleh mereka. Beberapa notaris memang selama ini agak susah familiar dengan sistem yang ada, kadang banyak mengandalkan para stafnya, gitu. Sehingga kadang-kadang notaris yang tidak tahu, dia hanya dilaporkan bagaimana dengan transaksi PTH, PTP aman, Pak Bu, gitu. Padahal stafnya melakukan dalam banyak hal, Direktur PU menemukan kadang akte bawah tangannya, tanda tangannya kurang lengkap, sirkularnya kurang lengkap, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketika dibuat akte presentasi keputusan rapat, diantara para pemegang saham, aktenya sah-sah, tapi ketika dokumen pendukung tidak sah, dampaknya kemana-mana itu, karena rupanya biasanya menyangkut keahlian saham dan lain sebagainya itu tidak dilakukan secara baik dan secara benar. Nah, ini juga pembelajaran kita semua. Nanti tentu para mahasiswa semakin mahir dan kita berharap juga insya Allah ketika kelak Magister Kenotariatan di Lampung sudah beroperasi, nanti hal-hal tersebut juga bisa kita kolaborasikan dan kita sinergikan. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian tentu dalam rangka kita bertujuan membangun ekosistem kenotariatan kita yang lebih berintegritas, adaptif dan sesuai dengan dinamika dan perkembangan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang saat ini pemerintah memberlakukan moratorium pembukaan prodi notariatan berdasarkan surat edaran dari Menristek tertanggal 16 September 2019. Ini kurang lebih 1 bulan sejak Pak Mutadi lulus S3. Tapi sayangnya memang kita juga belum ada di AHU, Pak. Kalau kepala pendahulu kita di moratorium. Jadi kalau tadi perjuangannya dari 2009, ya, itu bagian dari ikhtiar kita yang lama ya. Semua, dan memang rata-rata perguruan tinggi yang sudah cukup lama memulai dan menginisiasi ini juga belum mendapatkan pembukaan, hanya beberapa saja. Tadi sudah disampaikan sebaran notaris kita memang menumpuk beberapa di antara di Pulau Jawa, studinya juga di Pulau Jawa, tapi memang dampaknya adalah ketika mereka harus memilih jabatannya, lokasi jabatannya, semua milihnya di Jawa. Hampir kemarin pembukaan lagi 2025, Jawa itu habis sehabis-habisnya, gitu ya, tidak ada yang tersisa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan sekitarnya. Kemudian setelah itu habis, barulah merembet-rembet, mengambil Lampung dan lain sebagainya. Dan kemudian yang lainnya. Bahkan ketika saya tanya Pak Menteri, kampungnya Pak Menteri, itu kuotanya sampai ratusan ya, sampai dengan detik terakhir pun tidak ada yang ngambil di Sopeng Sulawesi, termasuk kampungnya Pak Direktur Badan Usaha ini juga. Dari juga ternyata masih sulit gitu. Jadi yang dari Sulawesi belajar karena kuotanya terbatas hanya ada di Sulawesi, di Gunung Hasal ya. Akhirnya sebagian lompat ke Jawa, akhirnya ketika di Jawa punya teman, punya banyak kolega, maunya juga balik lagi ke Jawa, bukan balik lagi ke Sulawesi. Makanya di Sulawesi juga kurang. Nah, sekarang sedang ada beberapa proses pengajuan yang sedang kita proses juga permohonan prodi notariatnya supaya ada pemerataan. Dan alhamdulillah Pak Menteri sekarang memberikan satu kebijaksanaan untuk beberapa daerah-daerah tertentu di luar Jawa, baik di Sumatera, Kalimantan, atau mungkin di Indonesia Tengah dan Timur, supaya diberikan affirmative action walaupun dalam posisi masih moratorium, tapi karena moratorium itu harus permintaan dari Dirjen Ahu Konon Kabarnya karena ada batasan itu. Nah sekarang karena kewajiban moral Dirjen Ahu juga yang harus membuka, tapi tentu secara proporsional terbatas ya. Sumatera beberapa ya, supaya termasuk penila, kemudian juga Kalimantan juga sebarannya masih baru 1-2 titik saja prodinya. Kita berharap ada beberapa lagi supaya pembangunan hukum nasional khusus di bidang perdataan melalui studi wilayah bisa keterima. Demikian juga Indonesia Tengah dan Timur. Nah, ini yang memang menjadi kebutuhan kita semua. Kalau bahasa Pak Menteri, kalau kebanyakan orangnya sebenarnya bukan kebanyakan orangnya, tapi rezeki itu memang nggak kemana-mana.
kantor malas ngantri langsung ke gerai beci-beceran yang ada di depan. Itulah rezeki Tuhan, tak akan pernah meleset Pak. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman notaris dan lain sebagainya, Pak, apakah kalau dibuka programnya banyak-banyak nggak bikin persaingan semakin ketat dan sebagainya. Saya yakin bahwa itu kembali lagi kepada profesionalitas notaris yang bersangkutan, kembali kepada layanan notarisnya seperti apa dan lain sebagainya. Toh sekarang dari 23.000 faktanya yang daftar ulang ketika dites sampai saat ini batasannya sampai tanggal 28 Februari. Itu baru 17 ribuan. Jadi artinya kurang lebih sekitar 5 ribuan yang masih dormant, kita belum cari statusnya. Nanti tugas pada Direktur Perdata mengkonfirmasi apakah memang sudah meninggal. Beberapa di antaranya ada juga yang sudah meninggalkan pekerjaannya juga. Sudah dilatih jadi notaris tapi bekerja di kantor-kantor perusahaan lainnya. Dia lupa bahwa dia punya kewajiban setiap saat melaporkan jabatannya. Ada juga yang lagi sekolah di tempat atau ke masyarakat. Ini atau pikir Kakantil. Jadi inilah situasi kondisi kita terus sekalian. Kita berharap Provinsi Lampung ini menjadi salah satu ikon juga karena menjadi pintu gerbang bagi Provinsi Jawa, Pulau Jawa dan lain sebagainya, dan harapan dari masyarakat Lampung dan sekitarnya supaya pemerintah pendidikan khususnya dalam proses notariatan bisa mendapatkan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kalau semakin banyak maka akan semakin bersaing, semakin persaingan semakin sehat, baik prodinya maupun juga alumninya, gitu ya. Dan juga termasuk juga pembiayaannya. Beberapa saya bilang mohon jangan seperti di bidang eksakta yang berlomba-lomba kemudian buka prodinya favorit, bahkan kadang-kadang pembukaannya lebih dahulu dari jalur penerimaan reguler. Tapi karena anaknya tadi seperti saya mau anak saya jadi ini kan gitu. Akhirnya biayanya cukup besar juga. Dan kemudian jadi bahan evaluasi semua orang. Di satu sisi pemerintah membutuhkan pemerataan di daerah kurang, tapi di sisi lain sekali lagi menumpuk banyaknya prodi dan lulusan yang hanya ada di kota-kota besar dan banyak menunggu oleh mereka yang berpendidikan dan memiliki status ekonomi menengah ke atas. Kita berharap pembukaan prodi notariat inilah bisa mencapai semua kalangan, bisa diakses semua kalangan, dan bisa yang penting juga subsidi silang kepada teman-teman yang memiliki kemampuan ekonomi yang monggo silakan memberikan sumbangan silakan yang besar, tapi bagi mereka yang berprestasi tapi mungkin keterbatasan ekonomi juga diberi ruang untuk mendapatkan kesempatan prodi notariat dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga mendorong ke depan pengayaan pemahaman bagi calon praktisi notariat terkait pemahaman teknologi informasi dan disampaikan kita sedang melakukan transformasi digital Super M. Insya Allah di bulan April yang akan datang akan diresmikan oleh Bapak Presiden di salah satu provinsi terdekat dari ibu kota sampai saat ini. Itu bersama dengan Pospandu. Sekarang teman-teman kami lagi sedang berdesak. Dan di AHU sendiri ada 160 layanan yang akan terintegrasi dalam Super M itu yang akan nanti bisa diakses melalui PC, melalui notebook, dan juga melalui handphone dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya kita supaya layanan itu semakin dekat kepada publik, kepada masyarakat, dan dua diantaranya juga PT Persorangan dan Aposti bisa kita launching dalam sistem layanan. Dan kita berharap ke depan antara Kanwil Hukum, Kementerian Hukum bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan Sivitas Akademika Universitas Lampung, termasuk juga Fakultas Hukumnya, untuk kerjasama khususnya nanti ada beberapa layanan tertentu seperti Aposti. Karena banyak saudara-saudara kita juga yang studi ke luar negeri untuk mengambil magister atau bekerja migran di luar yang harus melakukan legalisasi atau autentifikasi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tingginya masing-masing. Nah ini kalau dari negara-negara luar sekarang sedang melakukan verifikasi secara online dan itu layanan juga ada juga ada sudah dan seterusnya. Nah ini kerjasama ini nanti selain notaris juga ada layanan
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami berharap ke depan juga kepada Universitas Lampung memiliki potensi juga untuk mengembangkan pendidikan kenotariatan yang lebih berkarakter lokal, namun tetap standar nasional. Kehadiran program studi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang hukum kenotariatan, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan profesi hukum di luar pusat-pusat pendidikan yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berharap sinergitas antara perguruan tinggi, kemudian dan teman-teman organisasi profesi notaris dan juga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, menjadi faktor kunci agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya dia memahami keunggulan akademik, tapi juga menghadapi tantangan praktik notariatan di lapangan yang memiliki kemahiran yang baik. Sebagai penutup, Dirjen AHU pada prinsipnya mendukung setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan notariatan sepanjang dilaksanakan secara terukur, berorientasi secara mutu, serta selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pendidikan nasional. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan Universitas Lampung dalam membuka prodi magister kenotariatan, sekaligus juga menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat nyata bagi penempatan profesi notaris di Indonesia. Tadi kita sudah sama-sama melihat, insya Allah dari segi infrastruktur, Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukumnya sudah memiliki kesiapan ruang-ruang perkuliahan maupun ruang-ruang akses lainnya yang sangat membuka dalam proses prodi kenotariatan lebih dari representatif. Ya, mudah-mudahan kita berharap karena Kementerian Hukum ini memberikan rekomendasi prinsipal saya, tapi secara kurikulum, secara kesiapan SDM, terutama teman-teman Ristek yang akan juga memastikan kelengkapan dari orang semua bukan prodi yang ada. Kami pada prinsipnya dari pengalaman kemarin, teman-teman prodi, teman-teman dari ini cukup kooperatif dan cukup membantu sinergi ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ruang kita untuk memajukan dan mencerdaskan wilayah kita melalui pendidikan dan kenotariatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Dirjen AHU. Dari hasil peninjauan, secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, Fakultas Hukum Unila dinilai sudah sangat siap. Perjuangan panjang Unila yang mengajukan prodi ini sejak tahun 2009 pun mendapat apresiasi. Dirjen AHU menyatakan rekomendasi akan segera diterbitkan setelah verifikasi dokumen dinyatakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami mengunjungi secara fisik ke Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait dengan permohonan rekomendasi dari Direktur Jenderal AHU untuk pembukaan prodi Magister Kenotariatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya prodi ini pada saat yang lalu, yang tahun 2019 dilakukan moratorium pembukaan prodi. Tapi kebutuhan masyarakat tentu sekarang setelah sekian tahun berikutnya semakin tinggi, apalagi di Lampung. Nah, inilah yang kemudian atas permohonan itu kami lakukan tinjauan secara langsung. Secara fisik bangunan sudah representatif, dari segi sumber daya manusianya khususnya para pengajar, tentu teman-teman dari dosen Lampung dan lain sebagainya, apalagi tadi beberapa alumninya menjadi pimpinan dari organisasi notaris di Lampung, ini tentu menjadi salah satu daya dukung untuk penyusunan dan pembukaan prodi baru Magister Kenotariatan di Universitas Lampung. Dan berikutnya, karena memang Direktorat Jenderal AHU ini sebatas memberikan rekomendasi, maka secara umum bisa kita, insya Allah nanti setelah melihat semua kelengkapan dokumen-dokumen yang ada, bisa kita setujui. Dan ini ternyata perjuangan Fakultas Hukum Lampung untuk membuka prodi ini sudah cukup lama.
sejak 2009 yang lalu perjalanannya. Tadi dilaporkan dalam beberapa tahapan dokumen-dokumen proposalnya yang cukup tebal sekali, dan kita menghormati dan menghargai itu ikhtiar yang sudah berproses cukup lama. Mudah-mudahan nanti gayung bersama juga dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Dikti yang akan memberikan lakukan verifikasi terhadap kelengkapan program studinya dan lain sebagainya. Dan kita berharap pertumbuhan notaris di Lampung semakin merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting juga alumni Magister Kenotariatan yang nanti dihasilkan oleh Fakultas Hukum Unila ini menghasilkan seorang notaris yang jujur, yang profesional, dan yang paling penting bisa diterima dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Pak, kapan kira-kira dibuka untuk prodi kenotariatan? Kalau untuk pembukaannya tentu nanti berkaitan dengan izin dari Direktorat Jenderal Tingginya. Kita berharap tadi ikan gabus lebih cepat lebih baik. Nah, untuk rekomendasinya kita segera setelah pulang dari sini melihat semua dokumen-dokumen kelengkapan yang ada, dan mudah-mudahan bisa kita segera berikan rekomendasinya. Tahun ini Pak? Tahun ini insya Allah. Kalau targetnya Pak? Iya. Kan kita semua beretikat baik supaya masyarakat Lampung bisa sekolah di tempat yang benar. Rektor Universitas Lampung Profesor Lusmelia Afriyani menyambut optimis hasil visitasi tersebut. Unila menargetkan izin operasional dari Ditjen Dikti dapat terbit sebelum pendaftaran mahasiswa baru berakhir. Selamat datang kepada para tamu kita yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bapak Dr. Widodo SHMH beserta jajarannya, dan hadir juga Pak Direktur Perdata Direktorat Kemenhum RI, kemudian hadir juga Direktur Badan Usaha Direktorat Kemenhum RI. Ini orang-orang hebat semua nih hadir. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Pak Taufik, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Lampung, serta Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta yang punya hajat pada hari ini, dan ada Pak WR1 yang hadir, Pak Dekan beserta seluruh jajarannya, dan ada Pak Sekretaris Senat Universitas Lampung, Bapak Ibu, Ketua Kapoldi atau semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini sebenarnya hari sudah ditunggu-tunggu Pak oleh kita semua, terus untuk di Fakultas Hukum, apalagi kita sudah di 2009 ya Pak ya, sudah ditunggu-tunggu. Alhamdulillah tahun 2026 ini kita hari ini divisitasi dalam pembukaan program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2026. Dan ini adalah merupakan kerja keras Pak Deka beserta seluruh jajarannya, di mana memang tekad kita kuat untuk bagaimana Unila mempunyai program Magister Kenotariatan yang selama ini memang magister yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lampung. Jadi sudah tidak diragukan lagi, kelihatannya pada tahun 2026 ini kita akan mencoba memaksimalkan sarana dan prasarana serta para tenaga pendidik yang siap untuk dibukanya program Magister Kenotariatan di Universitas Lampung. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan Pak Dirjen, Bapak Ibu semua, bahwa selain dari kedokteran, memang masyarakat ini memilih studi lah, itu di Fakultas Hukum, Ekonomi, dan kemudian baru di Teknik. Nah, itu adalah artinya input mahasiswa yang masuk ke Universitas Lampung, terutama di Fakultas Hukum, itu memang anak-anak yang berkualitas. Jadi sehingga zaman saat ini itu kelihatannya kurang kalau cuma hanya sampai di S1 saja. Ini terbukti Pak Dirjen, beberapa tahun lalu Fakultas Hukum ini meluluskan
yang mahasiswa yang tepat waktu itu hanya baru sekitar 20-30% ya Pak Dekan ya. Tetapi 2 tahun terakhir ini naik dari 54 dan bahkan tahun 2025 ini sudah mencapai di atas 60%. Luar biasa. Artinya 60% mahasiswa yang di 2021 itu sudah lulus. Dan tentu dengan usia mereka yang sangat muda dan mungkin perjuangan untuk masuk ke perguruan tinggi ini luar biasa keterketatannya. Jadi sehingga mereka juga setelah tamat S1 tadi masih ingin teruskan ke pendidikan selanjutnya. Itu sebabnya beberapa magister dibuka di Fakultas Hukum ini itu adalah selain untuk menampung para alumni yang sudah bekerja dan alumni juga yang langsung lulus ya Pak ya dari S1 ingin melanjutkan ke program S2. Yang dulu mungkin anak-anak kita lulus 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Tapi karena kita kita konsentrasi bagaimana anak-anak ini lulus sesuai dengan kurikulum yang ada, yaitu tidak sampai 4 tahun bahkan Pak Direktur, sehingga kami yakin bahwa mahasiswa tamatan dari Fakultas Hukum ini ingin terus bekerja, ingin terus melanjutkan studinya. Tepat sekali di Unila di tahun 2026 ini membuka program Magister Kenotariatan. Tadi Pak Dirjen beserta jajarannya, Pak Kanwil sudah melihat sarana prasarana yang kita miliki dan kesiapan kita juga di dalam para dosen. Dan ini meyakinkan selain kesiapan kita di universitas, tetapi juga persiapan untuk di masyarakat. Karena masyarakat sudah menunggu-nunggu dibukanya program studi kenotariatan ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Dirjen akan membawakan manfaat yang luar biasa buat kita dan Bapak Ibu semua, dan kolaborasi kerjasama ini akan terus membuahkan hasil akan dibukanya program studi kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Mungkin demikian sambutan dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas Pak Dirjen, Pak Kakalwi dan Bapak Ibu semua, Pak Direktur Perdata yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lama lagi kita akan membuka program studi Magister Kenotariatan di Universitas Lampung yang sudah ditunggu-tunggu sejak tahun 2009 lalu Pak ya, yang kerjasama dengan UNIF dan sebagainya. Sekian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Luz Meilia juga mengakui jika seluruh persiapan administratif termasuk rincian uang kuliah tunggal dan biaya pengembangan diklaim telah rampung. Untuk menjaga kualitas lulusan, Unila juga akan berkolaborasi dengan praktisi kenotariatan sebagai tenaga pengajar. Terkait Pak visitasi rencana pembukaan Magister Kenotariatan dari Bu Rektor sendiri seperti apa, Bu? Ya, jadi pada hari ini kita dikunjungi dari Kementerian Direktorat Dirjen Hukum, di mana melihat kesiapan daripada pembukaan program studi kenotariatan di Universitas Lampung, di mana ini sebenarnya cita-citanya sudah lama ya Pak Wadik ya, tapi alhamdulillah di awal tahun 2026 ini kita sudah divisitasi dan mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan sarana termasuk juga para teman-teman dosen yang untuk mengajar di program studi tersebut. Mudah-mudahan berhasil lah. Targetnya Bu, target untuk dibukanya targetnya setelah ini nanti kita kalau kami sih target ya di 2026 ini kan pembukaan penerimaan mahasiswa baru sampai dengan akhir Juli 2026. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini lancar dan langsung dari kementerian diberikan izin pembukaan program studi tersebut, maka kita langsung buka. Dan ini sudah disiapin semua persyaratannya, termasuk besaran UKT ya, sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan sukses. Kalau untuk pengajarnya Bu nanti dari Unila atau masih dari Jawa? Dari Unila kita sudah siap. Terus ya tentu kolaborasi dengan teman-teman dari profesi ke
Di April 2024, kalau tadi Pak Dirjen sudah sampaikan data sekarang yang paling update itu sekitar 23.000 notaris. Di April 2024 data yang kami peroleh itu 21.000 dari kebutuhan ideal 38.900. Sementara di Provinsi Lampung sendiri saat ini sampai 2025 itu data yang kami peroleh 466 notaris, di mana kebutuhan idealnya ada 1.334. Sehingga kondisi ini yang juga menjadikan salah satu kebutuhan untuk membuka program studi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tadi disampaikan oleh Pak Ade Alif, ini juga terkait dengan apa peluang kami, karena memang belum ada satupun universitas di Provinsi Lampung yang memiliki program studi notariat. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan semuanya oleh Pak Ade Alif, mungkin ada respon ataupun ada sesuatu yang ingin didiskusikan, nanti tim yang akan mungkin mengelaborasi bersama-sama yang masih ada pertanyaan dan sebagainya. Mungkin Pak Dirjen ada yang misalkan oleh Bapak atau Bapak Ibu yang lain. Jadi ketika itu seluruh Prodi KM di masing-masing universitas itu kumpul, kemudian membahas kembali, mereview kurikulum apa yang disampaikan, apa yang saat ini ada, dan kemudian akan dilakukan penambahan di beberapa titik. Hal yang mengemuka ketika itu adalah bagaimana memisahkan, tetapi bisa mendapatkan satu pengayaan ya, dari tadi Pak Dekan sampaikan asimilasi gitu. Kenapa? Karena program magister kenotariatan ini sepertinya harusnya menjadi pendekatan yang tailor-made ya, antara teori dan praktiknya. Di situ skill keterampilan dalam pembuatan aktanya. Mahasiswa itu menyelesaikan prodi MKN, lulus MKN, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan notaris di Indonesia sesuai pasal 82 UJN. Tanggung jawab diberikan kepada kami supaya yang lulusan MKN ini siap untuk menjalankan jabatannya sebelum dikeluarkan SK oleh Menteri Hukum. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari magangnya dari Ikatan Notaris, dan ada dari Ikatan Notaris Indonesia itu ada namanya kegiatan magang bersama. Kilas balik 2024, ketika pemerintah mengambil alih seleksi pengangkatan notaris melalui ujian CAP dan juga ujian akta, ada beberapa peserta, kalau dilihat dari presentasi mungkin 60% nggak lulus semua. Jadi itu menjadi evaluasi kita sebenarnya, bahwa 2 tahun mereka kuliah magister, 2 tahun mereka magang, maber, kemudian ujian kode etik, tapi hasilnya seperti itu. Nah ini yang kemudian itu harusnya menjadi evaluasi sebenarnya, dan mudah-mudahan Unila menciptakan notaris-notaris yang berkualitas. Dan seluruh Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan pagi ini, kami dari Balai Harta Peninggalan Jakarta, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan, kok kenapa ke Lampung gitu ya? Izin perlu kami sampaikan bahwa wilayah kerja BHP Jakarta itu 8 provinsi Bapak Ibu. Di Sumatera ini ada 4. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian di Pulau Jawa 3, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, plus 1 di Kalimantan Barat. Jadi demikian luas wilayah kerja BHP Jakarta, termasuk Lampung. Jadi izin, tugas dan fungsi BHP ini sangat berkaitan nanti dengan notaris ya. Pak Zul April sudah saya kenal hampir 4 tahun ya Pak. Ya, 2002 ya, antara 2022 dan 2021. Jadi apa yang menjadi tugas fungsi BHP itu sangat berkaitan erat dengan para notaris. Dan sayangnya memang karena ketentuan jadul Bapak Ibu, jadi BHP itu usianya sudah 4 abad. Kami berdiri, bukan kami maksudnya,
Institusi BHP Jakarta, Balai Harta Peninggalan atau WSN Budelkamer itu berdiri pada tahun 1624, sehingga usianya sudah 4 abad 2 tahun di Oktober 2026 ini nanti. Sama kayak VOC berarti. Iya, memang BHP itu peninggalan VOC. Iya, ini peninggalan VOC. Jadi mohon izin Pak Dirjen, sedianya kami bersurat kepada Pak Dekan untuk melakukan audiensi. Dukungan penuh juga datang dari Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Lampung. Kehadiran prodi ini dinilai akan memudahkan lulusan sarjana hukum di Lampung tanpa harus melanjutkan studi ke luar daerah. Secara administratif, pembukaan prodi Magister Kenotariatan juga memungkinkan Pengwil Lampung menyelenggarakan ujian kode etik notaris secara mandiri di daerah. Saat ini, Fakultas Hukum Unila tinggal menunggu rekomendasi resmi dari kementerian terkait untuk segera membuka pendaftaran dan mencetak calon notaris profesional dari Lampung. Jadi kalau dari pengurus wilayah Lampung Ikatan Notaris Indonesia, ini sangat-sangat mengharapkan segera dibukanya program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Karena apa? Lulusan S1 sarjana hukum yang ingin melanjutkan ke program studi di kenotariatan itu yang warga, terutama warga di Lampung ya, banyak sekali terkendala harus melanjutkan studi di luar wilayah Lampung ya. Tentunya itu akan memakan biaya, waktu dan yang lumayan besar ya. Tapi dengan adanya itu di Fakultas Hukum Unila, maka tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah Lampung karena di Lampung sudah ada. Ini kita lihat dari beberapa kali kita mengadakan program magang bersama, itu alumni Magister Kenotariatan yang asal dari Lampung rata-rata memang sekolahnya di luar Lampung, sayang sekali kan. Ditambah lagi di dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ada satu isi peraturan perkumpulan yang sangat-sangat kita butuhkan kehadiran Magister Kenotariatan. Apa itu? Di peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bahwa wilayah baru bisa menyelenggarakan ujian kode etik notaris apabila di daerahnya ada prodi kenotariatan. Nah ini kalau prodi kenotariatan ini nggak ada di Lampung, terutama di Fakultas Hukum Unila, sampai kapanpun Pengwil Lampung ini tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan ujian kode etik notaris. Nah, terlebih itu ya, tapi kita pengen bahwa dengan hadirnya prodi kenotariatan di Fakultas Hukum Unila ini menambah lagi kesempatan kepada adik-adik lulusan S1 sarjana hukum untuk melanjutkan prodi kenotariatan. Dengan dukungan penuh Ditjen AHU dan organisasi profesi, pembukaan prodi Magister Kenotariatan di Universitas Lampung diharapkan segera terwujud. Langkah ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan dan profesi kenotariatan di Provinsi Lampung. Jeffrey Ardi, Dwi Cahyo melaporkan.